Halo pemirsa channel Indomiliter.com. Banyak hal yang fenomenal dan patut menjadi kenangan dalam babak Perang Malvinas atau Perang Falkland di Atlantik Selatan yang melibatkan pertempuran antara Argentina dan Inggris. Sebut saja debut rudal anti kapal yang diluncurkan dari udara, yaitu AM-39 Exocet, menjadi momok yang menakutkan bagi armada Angkatan Laut Inggris selama perang di tahun 1982 itu. Selain kapal perusak Inggris, HMS Sheffield yang diganjar rudal Exocet dari jet tempur Super Étendard, ternyata ada sosok lain yang karam akibat hantaman rudal buatan Prancis tersebut. Di antara beberapa kapal milik Inggris yang berhasil dikaramkan selama Perang Malvinas, ada nama SS Atlantic Conveyor. Berbeda dari kapal Inggris yang berstatus kapal perang, maka SS Atlantic Conveyor berstatus kapal sipil yang sama sekali tidak dipersenjatai. Resminya, SS Atlantic Conveyor adalah kapal kargo kontainer yang dilengkapi fitur roll-on roll-off. Lalu apa yang membuat SS Atlantic Conveyor istimewa dan layak dikupas dalam konten ini? Ya, ternyata inilah kapal kargo pertama Inggris yang ditembak pertama kali pasca Perang Dunia Kedua. Lebih dari itu, kapal kargo dengan bobot 15.000 ton dan panjang 212 meter ini cukup fenomenal lantaran berhasil diubah perannya menjadi laksana sebuah kapal induk. Bukan hanya membawa bekal logistik bagi prajurit Inggris di seberang lautan, SS Atlantic Conveyor juga punya peran membawa belasan jet tempur dan helikopter. Helikopter dan jet tempur lepas landas dan mendarat di SS Atlantic Conveyor menggunakan teknik konvensional yang lazim dilakukan pada kapal induk konvensional. Dari catatan sejarah, bersama dengan kapal Atlantic Causeway, Atlantic Conveyor mendapat tugas dari Kementerian Pertahanan Inggris untuk mendukung kampanye di awal Perang Malvinas melalui sistem Ships Taken Up from Trade. Karena rentang waktu yang singkat, diputuskan kapal kargo rasa kapal induk ini tidak dianggap sebagai komponen strategis yang bernilai tinggi. Oleh karena itu, Atlantic Conveyor tidak dipersenjatai, baik itu dengan sistem pertahanan aktif atau pasif sekalipun. Padahal, yang dibawa Atlantic Conveyor terbilang alutsista bernilai mahal. Bertolak dari Inggris dan sempat transit di Ascension Island, kapal ini dilaporkan membawa kargo berupa 6 unit helikopter angkut sedang Westland Wessex, 5 helikopter angkut berat CH-47 Chinook, 8 unit jet tempur Sea Harrier dari Angkatan Laut Inggris, dan 6 unit Harrier Jamjet GR3 dari Angkatan Udara Inggris. Guna melindungi aset tempur udara yang ada di dek, serangkaian peti kemas disusun di sisi kapal guna keperluan penyamaran. Dalam perjalanan, satu Chinook meninggalkan Atlantic Conveyor untuk mendukung operasi di Ascension Island. Dengan pesawat dan helikopter yang masih tersimpan, kapal kargo itu kemudian berlayar ke Atlantik Selatan.
dan setibanya di Falkland pada pertengahan Mei, semua Harrier diturunkan ke kapal induk konvensional. Harrier Jamjet diterbangkan ke kapal induk HMS Hermes, sementara si Harrier dibagi penempatannya di HMS Hermes dan HMS Invisible. Sementara itu, sebuah helikopter Sealing diterbangkan dan diparkir di Atlantic Conveyor pada 20 Mei 1982. Apesnya, tepat pada 25 Mei 1982, SS Atlantic Conveyor kepergok 2 jet tempur Super Étendard milik Argentina. Untung tak dapat diraih, malang pun tak dapat ditolak. 2 rudal anti kapal AM-39 Exocet yang dilepaskan Super Étendard berhasil menghajar lambung kapal kontainer buatan galangan Swan Hunter ini. Singkat cerita, pasca di rudal, Atlantic Conveyor mengalami kebakaran hebat. Namun kapal tidak langsung karam. Meski menewaskan 12 personel, Atlantic Conveyor masih terus mengambang sampai hari keempat. Namun, atas kerusakan dan serangkaian kebocoran yang tidak bisa ditanggulangi, Atlantic Conveyor akhirnya tenggelam saat ditarik pada 28 Mei 1982. Selain korban tewas, rupanya ada aset penting Inggris yang ikut hancur dalam serangan Exocet, di mana saat serangan terjadi, masih terdapat 6 helikopter Westland Wessex, 3 helikopter Chinook, dan sebuah Sealing yang ikut hancur dan tenggelam. Atas kerugian tersebut, berdampak pada mobilitas pasukan Inggris dalam operasi penyerbuan di Falkland, di mana prajurit infanteri Inggris harus berjalan kaki cukup jauh untuk menjangkau beberapa titik strategis di pulau tersebut. Walau akhirnya Perang Malvinas berhasil dimenangkan oleh negeri Perdana Menteri Margaret Thatcher, namun kisah kapal kontainer SS Atlantic Conveyor yang disulap sebagai kapal induk tetap punya kenangan tersendiri dan menjadi pembelajaran dalam dukungan operasi lintas laut jarak jauh. Nah, sekian dulu konten dari kami. Semoga apa yang kami sajikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa pada konten-konten kami selanjutnya. See you!